Cuma kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, mau tahu kan apa aja? Yuk kita cari tahu. Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang kesehatan seksual, pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Adik-adik, organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda loh. Laki-laki memiliki penis, perempuan memiliki vagina. Sekarang kita akan membahas organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari dua bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar meliputi mulut vagina, labia atau bibir kemaluan, terdiri dari dua bibir yaitu bibir luar dan bibir dalam. Dan klitoris yang meliputi organ kecil yang berada di atas saluran kencing dan dilindungi lipatan bibir dalam. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam meliputi vagina atau liang kemaluan, serviks atau leher rahim, ovarium atau indung telur, tuba falopi atau saluran telur, fimbriae atau umbai-umbai, dan uterus atau rahim yang merupakan tempat menempelnya sel telur setelah dibuahi oleh sperma. Lalu bagaimana dengan organ reproduksi laki-laki? Organ reproduksi laki-laki terdiri dari dua bagian juga loh, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar pada laki-laki terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki terdiri dari vas deferens atau saluran sperma, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya, serta uretra atau saluran kencing. Ada 4 ciri perubahan pada remaja. Yang pertama yaitu independence, yang kedua sexuality, yang ketiga peer relationship, dan yang keempat body image. Contoh ciri independence yaitu terkadang remaja tidak mau diatur dan ingin bebas mandiri. Contoh ciri sexuality yaitu ketertarikan kepada lawan jenis. Contoh ciri peer relationship yaitu bergaul dengan teman sebaya. Nah, sedangkan contoh perubahan body image laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki yaitu otot dada, bahu dan lengan melebar, kening menonjol, rahang dan dagu melebar, perubahan suara, perubahan penis, pertumbuhan kumis dan jambang, ejakulasi awal atau mimpi basah, pertumbuhan rambut kelamin, ketiak, dada, dan lain-lain, pertumbuhan lemak dan keringat atau jerawat, pertambahan berat badan dan tinggi badan. Sedangkan pada perempuan, pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi awal, pertumbuhan rambut kelamin dan ketiak, payudara membesar, pertumbuhan lemak dan keringat atau jerawat, pertambahan berat badan dan tinggi badan. Adik-adik sudah banyak mengalami perubahan organ reproduksi. Jangan lupa menjaga kebersihan organ reproduksi dengan cara menjaga kebersihan alat kelamin, habis BAB atau BAK, membiasakan cebok dengan air bersih. Setelah cebok, keringkan dengan kain bersih. Setelah itu, ganti pakaian dalam jika terasa lembab minimal 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Bagi perempuan yang sedang haid, ganti pembalut bila terasa penuh maksimal 4 jam sekali. Bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi atau haid yang pertama merupakan salah satu tanda pubertas. Menstruasi adalah peluruhan lapisan dalam dinding rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Peristiwa ini terjadi setiap bulan, berlangsung selama 5 sampai dengan 7 hari. Siklus menstruasi rata-rata 28 hari atau 21 sampai 35 hari. Beberapa perempuan akan merasakan kram atau sakit selama menstruasi, disebut sebagai disminor. Untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit, bisa dilakukan kompres hangat pada lokasi yang sakit, istirahat yang cukup, olahraga terutama berjalan.
Jika masih nyeri dan mengganggu kegiatan sehari-hari, boleh langsung ke puskesmas atau ke klinik. Nah, karena perempuan setiap bulan mengalami menstruasi, maka kebutuhan zat besi akan meningkat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya anemia gizi besi, remaja putri kamu perlu mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap minggunya. Saat menstruasi juga harus memperhatikan kebersihan diri loh. Berikut adalah manajemen kebersihan menstruasi. Pada saat mengalami menstruasi, pakai pembalut. Pembalut sekali pakai tidak dapat digunakan kembali dan harus dibuang setelah digunakan. Pembalut pakai ulang terbuat dari kain, bisa dicuci dan dapat digunakan kembali. Pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 jam sekali dan bisa lebih sering apabila darah keluar banyak. Waktu untuk mengganti pembalut bagi anak perempuan, usia sekolah adalah saat mandi pagi, saat di sekolah, setelah pulang sekolah, saat mandi sore, dan sebelum tidur. Pembalut harus sering diganti untuk mencegah infeksi saluran reproduksi, saluran kencing, dan iritasi pada kulit. Ingat, untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Pembalut sekali pakai harus dibuang setelah digunakan. Bungkus pembalut dengan kertas atau kantung plastik dan masukkan ke tempat sampah. Jangan membuang pembalut di lubang jamban atau kloset. Sekarang kita akan membahas tentang mimpi basah. Mimpi basah adalah peristiwa keluarnya sperma atau ejakulasi saat tidur, sering pada saat mimpi tentang hubungan seks. Mimpi basah merupakan cara alami tubuh untuk mengeluarkan timbunan sperma yang terbentuk terus-menerus. Ini merupakan pengalaman yang normal. Mimpi basah yang pertama yang kamu alami adalah tanda bahwa kamu telah memasuki masa pubertas. Adik-adik yang sudah mengalami pubertas, jangan coba-coba melakukan seks sebelum menikah ya. Remaja perempuan yang sudah menstruasi berisiko hamil apabila melakukan hubungan seksual. Dan remaja laki-laki yang telah mengalami mimpi basah sudah bisa menyebabkan kehamilan jika melakukan hubungan seksual ya. Remaja putri harus berani berkata tidak, yang boleh menyentuh alat kelamin hanya diri sendiri dan ibu. Apa akibat dari seks pranikah? Kehamilan di usia remaja, tertular dan menularkan penyakit atau infeksi menular seksual, juga HIV dan AIDS serta kanker serviks, resiko kehamilan dan persalinan, aborsi, menanggung dampak kejiwaan akibat rasa malu, takut, rasa berdosa, dikucilkan, dan ketidakpastian masa depan. Bagaimana menghindari seks pranikah? Di antaranya memperkuat iman dan takwa. Remaja memahami tugas utamanya, misalnya belajar, bermain, beraktivitas. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan atau aktivitas positif seperti keagamaan, olahraga, seni, dan berorganisasi. Hindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dorongan seksual seperti meraba-raba tubuh pasangannya, membaca majalah porno, menonton video atau film porno, berduaan di tempat sepi mendengarkan cerita porno. Remaja perempuan harus berani dan tegas mengatakan tidak bila teman atau pacarmu mengajak untuk melakukan seks pranikah. Sedang remaja laki-laki harus menghormati teman wanita atau pacarmu dengan tidak meminta atau memaksa melakukan seks pranikah. Lalu, bagaimana kehamilan yang ideal itu? Menikah pada usia ideal, yakni usia di atas 20 tahun, karena menikah butuh kesiapan fisik, jiwa, dan sosial ekonomi. Siap fisik yaitu usia perempuan 20-35 tahun, laki-laki usia di atas 25 tahun, kondisi gizi baik, bebas dari penyakit menular seksual. Siap jiwa yaitu pernikahan butuh persiapan psikologis, salah satunya kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan. Siap sosial ekonomi yaitu siap sandang, siap pangan, siap papan, atau telah bekerja. Menikah sebelum usia 20 tahun, pikir-pikir lagi deh, karena pada usia tersebut kita masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, psikis, jiwa, maupun sosial. Isilah masa remaja untuk mengembangkan bakat, bersenang-senang dengan keluarga dan teman, juga belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Halo adik-adik, jadi gimana? Kalian udah tahu kan tentang kesehatan reproduksi remaja? Nah, selain kita menjaga kesehatan reproduksi remaja, kita juga
juga harus memperhatikan status gizi kita nih. Mau tahu caranya gimana? Yuk kita simak di video selanjutnya.